Jadi The Spring ini intinya kan membantu masyarakat mendapatkan air bersih, air minum, air untuk kebutuhan hidup, ya, mandi dan lain-lain. Dimana tadinya kan kalian melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana masyarakat di sana memanfaatkan air sungai yang tentu saja nggak bersih. Karena orang buang air besar juga di sana ya. Tapi ibu-ibu tadi tuh cerita, oh dulu saya buang air besar itu atau kami buang air besar di sawah. Kenyataannya seperti itu ya? Iya, iya. Jadinya di Ranca Bungur, untuk mereka akses sumurnya, mereka harus pakai jalanan tanah merah. Dan di musim kemarau, sumurnya akan kering. Jadinya mereka harus ya line up di jam 12 malam. Jadinya udah gelap, jalanannya tanah merah, licin, bisa jatuh kan. Oh jadi mereka ambil airnya tengah malam? Kalau air baru naik di sumur itu malam hari? Iya, kalau di musim kemarau di Ranca Bungur, ya, turun gitu. dia? Iya. Dan itu berisiko ya? Iya. Karena jalannya apa? Sempit, ya, licin. Iya, kalau di Teluk Naga situasinya berbeda. Di Teluk Naga mereka mempunyai akses untuk air, tapi airnya kotor sekali. Jadinya bisa kayak di samping sini ada orang yang buang air besar, terus samping sini ada anak-anak yang bermain, Pak, yang berenang, terus sampai sini ada orang yang mencuci makanan, terus sebelah sini ada orang yang mencuci baju. Jadinya ya semua di sungai yang sama, ini kotor sekali. Terus di Mauk situasinya juga berbeda. Mereka mempunyai sungai, mereka juga pakai sungai ini untuk semua buang air besar, mencuci baju, makanan, semua. Tapi untuk mengakses ini mereka harus pakai jalan parit. Jadinya kalau melangkahnya salah ke kiri, salah ke kanan, udah jeblos. Iya. Terus kalau malam hari ya susah kan, susah pakai jalan parit ini. Jadinya warga-warga males. Mereka ya pup sembarangan. Kan mereka nggak ada yang bisa lihat kan, karena daripada ke sungai jauh, licin dan sulit, lebih baik buang air besar di mana lapangan memungkinkan. Ya di lapangan besar yang kan tidak ada cahaya, nggak ada orang yang bisa lihat. Tapi di siang hari ada, ya semua bisa lihat, ada pup sembarangan. Malam hari juga bisa menunggu sampai 4 ke 5 jam untuk mengambil airnya karena antrinya lama banget. Terus air itu pun juga nggak terlalu bersih. Oke, jadi bahkan untuk air yang tidak terlalu bersih, orang harus antri. Iya. Sampai berapa jam tadi? 4 sampai 5 jam. Sekarang soal dari mana dananya? Kalian kan masih sekolah? Iya. Atau sudah bekerja? Belum. Oh belum. Nah, terus ini tadi kalian bawa merchandise. Iya. Katanya kalian jualan ini untuk bisa mengumpulkan dana untuk biaya pengeboran tadi. Iya, benar. Merchandise apa sih yang kalian jual ini? Jadi bisa kita menjual, ada t-shirt, juga ada hoodie. Coba dibuka, kasih lihat dong. Berapa harganya ini? Dan kedepannya kami juga mau menjual topi dan juga tas kain. Oh, kalau topi penting untuk mandi ya. Oke, hoodie juga. Iya, T-shirt. Kalian jual berapa ini? Kalau t-shirt berapa harganya? Semua informasi ada di Instagram kita. Wah, ini pedagang pintar ya. Kalau banyak yang beli harga naik gitu ya. Kalau diumumkan di sini nanti nggak bisa naikin harga. Iya, pintar juga. Mark ya. Oke, tapi apakah ini satu-satunya sumber pendanaan? Kita bisa berpresentasi ke misalnya ya perusahaan. Terus kita juga pernah presentasi ke Rotary Club dan Lions Club juga. Oke. Jadi ke yayasan-yayasan besar ya, organisasi-organisasi besar di perusahaan-perusahaan ya. Siapa yang presentasi biasanya? Bisanya kakak saya waktu dia masih manage organisasinya, yayasannya, ya kakak saya yang berpresentasi, dia serap semuanya, presentasinya juga dibuat sama dia. Tapi kan kita sekarang yang mewarisi. Iya, jadi kalian yang harus presentasi. Iya, benar, ya. Bagaimana mengatur waktu ya antara proyek sosial kemanusiaan seperti ini dengan belajar? Kan kalian harus belajar. Tugas utama kan belajar. Iya. Bagaimana itu? Terganggu atau tidak?
Ya, jadi karena saya sama Mark dan lain-lainnya masih ada murid sekolah. Jadi kami hanya bisa pergi ke lokasinya hari Sabtu dan Minggu. Oh, Ya, pada hari tetapi libur. kami ada volunteer kayak Pak Manek, Ibu Lina, dan Ibu Maria yang bisa membantu kita memonitor semuanya, berkomunikasi dengan warganya, pembangunnya sumur, dan ya begitu. Jadi melibatkan relawan juga. Iya. Iya, kita mempunyai volunteer. Mereka di sini sekarang ya, Aus dan Pak Manek. Ya mereka sebagai. Oh, ada di sini. Iya, Iya. iya. Coba berdiri, mana relawannya? Iya. Oke. Terima kasih. Ada relawan yang membantu ya. Iya, iya. Mereka ya menolong kita berkomunikasi sama warganya dan mereka juga memberikan kita kayak progress update gitu. Oke. Ya. Apa komentar orang tua ngelihat kalian seperti ini? Orang tua pasti mendukung lah ya. Iya. Malah Iya, bangga ya. Iya. Nggak Iya. dimarahin kan? Enggak. Iya, baik. Jadi rencana ke depan apa yang mau dilakukan melalui The Spring ini? Jadinya kita Ada rencana apa? jadinya kita ada rencana untuk membuat proyek ke-7 juga di Mauk. Oh, ini 6 mau ke 7. Iya, iya. Masih proyek yang sejenis itu ya? Iya, iya. Di daerah Sumur bor sama MCK. Iya. Tapi katanya pernah bantu buat tempat bermain untuk anak-anak. Iya. Oh, iya. Itu apa itu? Di Teluk Naga kita punya dana ekstra, jadinya kita juga membuat kayak hydroponic system untuk warga-warganya untuk makan dan juga playground untuk anak-anaknya karena kita ada dana ekstra. Orang tua kalian pekerjaannya apa? Ayah saya di bisnis properti, ada di Tangerang. Oke. Kalau Mark? Ayah saya di bisnis minyak. Oke. Artinya waktu lahir hidup kalian kan enak ya? Iya, iya. Iya, Iya. Lalu pertanyaannya kenapa mau susah-susah? Maaf ya, tadi kan datang ke daerah-daerah yang relatif kotor ya. Orang buang air besar sembarangan, air kotor ya. Dan harus masuk ke daerah-daerah yang susah ya. Kenapa mau? Ya, saya percaya air bersih adalah sangat penting. Adalah satu hak asasi manusia yang semua orang harus ada akses. Tapi saya lihat keluarga dan warga ini gak ada akses untuk air bersih, itu sangat menyedihkan dan saya kaget. Jadi saya ingin mau membantu mereka. Nah, di luar sana masih banyak anak-anak muda yang nggak peduli. Mereka bikin itu urusan orang dewasa, urusan pemerintah. Kenapa aku harus capek-capek, harus mikirin gitu kan? Nah, kepada anak-anak muda yang masih seperti itu, adakah sesuatu yang kalian mau sampaikan? Kita kan ini generasi sekarang. Kalau kita nggak act now, kita kapan act-nya? Ya. Jeremy, apa? Kamu ada sesuatu yang mau disampaikan? Jadi kami sudah berlahir di keluarga yang sudah baik dan anak-anak dan warga di situ tidak memilih untuk tinggal di situ. Ya, lahir dari di situ. keluarga Jadi seperti kita itu. harus membantu mereka karena mereka didn't do anything yang salah kan. Jadi kita harus membantu mereka. Iya. Setuju. Ya. Baik, Jeremy, Mark, terima kasih ya. Kalian anak-anak muda hebat. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak-anak muda lain di daerah-daerah lain. Ketika menonton acara ini, oh ya kalau Mark, Jeremy, dan teman-teman bisa, aku juga bisa. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. ya. Soal stasiun air minum. Ini dari mana gagasan membuat stasiun air minum yang bisa mobile gitu, bisa bergerak kemana-mana? Dari mana idenya?